Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohana Ratna. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Prodi Gizi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pola makan sehat. Tujuan dari penyuluhan ini agar peserta penyuluh mampu mengetahui pola makan yang sehat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi jajanan. Makanan jajanan merupakan campuran dari berbagai bahan makanan yang dianalisis secara bersamaan dalam bentuk olahan. Sedangkan menurut FAO, makanan jajanan didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004, mendefinisikan pangan siap saji sebagai makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha sesuai pesanan. Yang kedua, jenis makanan jajanan. Jenis makanan jajanan menurut Winarno dan Mulyati dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, makanan utama seperti rames, nasi pecel, bakso, mie ayam, dan lain-lain. Yang kedua, snack atau penganan seperti kue-kue, onde-onde, pisang goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan minuman seperti cendol, es teh, es dawet, es krim, dan lain-lain. Yang keempat, buah-buahan. Fungsi makanan jajanan. Jajanan bagi anak sekolah dapat berfungsi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik yang tinggi. Di samping itu juga, makanan jajanan dapat mengenyangkan perut untuk sementara. Yang ketiga, bahaya jajanan makanan. Jajanan yang dijual di pinggir jalan dapat tercemar oleh timbal yang berasal dari sisa pembakaran atau asap kendaraan bermotor. Keracunan PB kronik ditandai dengan depresi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Gejala yang timbul, mual, muntah, sakit perut hebat, kelainan fungsi otak, anemia berat, kerusakan ginjal, bahkan kematian dapat terjadi dalam waktu 1-2 hari. Yang kedua, makanan yang tidak bersih dapat tercemar bakteri E. coli. Gangguan yang disebabkan oleh bakteri ini adalah sakit perut, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Bahaya yang ketiga, jajanan yang menggunakan formalin dan boraks dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti sakit perut akut, muntah-muntah, depresi sistem saraf, serta kegagalan peredaran darah. Formalin dan boraks biasanya digunakan untuk pengawet mayat, pembasmi kecoa, dan penghilang bau. Dalam dosis tinggi, formalin menyebabkan kejang-kejang, tidak bisa kencing, muntah darah, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Yang keempat, jajanan dengan pewarna rodamin dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati. Yang kelima, jajanan yang mengandung vicin atau monosodium glutamat atau MSG dapat menyebabkan sindrom restoran Cina. Yang keempat, pencegahan. Sebagai upaya agar anak-anak tidak sembarangan membeli jajan, mungkin perlu dipikirkan usaha di mana sekolah berusaha memberikan atau memfasilitasi pemberian makanan ringan atau makanan siang di lingkungan sekolah. Orang tua juga bisa membekali makanan dari rumah agar terjamin kebersihannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menjamin supaya anak tidak sembarangan membeli jajanan. Yang kelima, penerapan pola makan sehat. Yang pertama, minum air putih 6-8 gelas per hari. Yang kedua, makan 3 kali sehari.
Yang ketiga, pilih makanan atau hidangan dengan kadar lemak rendah. Yang keempat, perbanyak makan buah dan sayuran. Yang kelima, konsumsi fast food maksimal 2 kali sebulan. Yang keenam, makan malam tepat waktu.